Oke, balik lagi ya, ke soal. Jadi kan, yang diketahui pada soal itu, ada kelas, kelas interval, sama frekuensi. Jadi nanti, semisalkan ada oh ya, sebelum itu kita harus mengetahui dia itu, grup data ataupun hanya satu-satu. Jadi di soal ini tuh, yang kita ketahui dia sudah dalam bentuk grup. Jadi dapat diketahui dia ada kelas intervalnya, yang dimana ini sudah diketahui kelas interval dan frekuensi. Nah, setelah itu yang ditanya itu tadi kan ada mean, modus, median, standar deviasi, range, sama median. Mungkin biar nggak lupa kita tulis itu aja ya. Gitu aja. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata, terus ada rata-rata deviasi, RD, yang kedua itu ada modus, ketiga selanjutnya ada median, sama ada standar deviasi. Nah, jadi sebelum kita buat menghitung ke yang ditanya, kita bisa mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Jadi, pertama itu ada nilai tengah. Nah, kalau buat mencari nilai tengah sendiri itu, kita harus menghitung dari kelas interval ini. Kelihatan kan? Jadi, buat menghitung kelas interval itu, eh, nilai 16 ditambah 4 dibagi 2. Langsung kita hitung ya. Nilai tengah. Bagi 2. Itu hasilnya 20. Terus ada yang 25 tambah 33 dibagi 2. Hasilnya 29. Berikutnya 34 ditambah 42 bagi 2. Hasilnya 38. Berikutnya ada 3 tambah 21 hasilnya 47. Berikutnya 4351 berikutnya 52 tambah 10 dibagi 2 tambah 6 hasilnya 22. Berikutnya ada 61 ditambah 69 dibagi 2. Hasilnya nah, jadi buat nilai tengah kita udah dapat ya hasilnya. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Lanjut ya. Apa mas? Atau ada yang ditanyain? Lanjut. Oke. Nah, berikutnya ini nilai tengah. Nilai tengah frekuensi. Nah, jadi kan kita tadi udah mendapat dari nilai tengah dari kelas intervalnya, berikutnya kita mencari nilai tengah frekuensi. Yang dimana untuk mencarinya itu si frekuensi dikali dengan nilai tengah ini. Jadi kita bisa hitung
2 dikali 20, terus 8 dikali 29, 18 dikali 38, 12 dikali 47, 7 dikali 56, terus 3 dikali 65. Nah, terus nanti hasilnya itu sama dengan nilai tengah dari frekuensi. 2 dikali 20, 40. 8 dikali 29, 2, 32. 18 dikali 38, 6, 83. Oke. 6, 8, 4, 12 kali 4, 7, 5, 6, 4, 7 dikali 5, 6, 3, 9, 2. Terus 3 dikali 6, 5, 1, 9, 5. Buat nilai tengah frekuensi, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut ya. Lanjut ya. Oh iya, nah ini kelupaan. Kan di sini tuh dia ada sigma ataupun penjumlahan dari setiap nilai. Jadi contohnya sigma frekuensi. Jadi itu dia tinggal ditambahin aja. Kalau dia itu kayak gini, 2 ditambah 8, terus hasilnya 10, 10 tambah 18, berikutnya nanti dia akan mendapatkan hasil di sini 50. Sama juga yang di nilai tengah ini, dia kita sigmain atau jumlahin untuk gampang menghitung nanti. Nah, ini kita jumlahin 20, 38, 47, 65 itu 225. Sama juga yang ini hasilnya 10 ditambah 232 ditambah 683 ditambah 504 ditambah 392 195, hasilnya 2107. Nah, berikutnya kita mencari di kolom berikutnya. Jadi ini tuh digunakan untuk menghitung, yang digunakan untuk nanti mencari median, modus ataupun standar deviasi. Jadi untuk ini dia itu kalau untuk nilai X-nya sendiri, nilai X itu sama dengan nilai tengah ya. Nah, buat X bar ini itu sama dengan itu sigma dari nilai tengah frekuensi dibagi sama jumlah banyaknya data. Mungkin ditulis aja biar nggak lupa. Jadi gini. X bar sendiri didapat dibagi. Nah, sigma efeknya ini tadi di 2107 ya. 100 bagi 50 hasilnya 42, gitu. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyain? Lanjut ya. Oke, nah sama halnya kan dia tinggal dibikin aja. Jadi di sini tuh dia ada yang namanya nilai mutlak, jadi tidak akan menentukan nilai hasil minus kayak gitu. Baca 50 dikurang. Ini dalam nilai mutlak ya.
13 mungkin muat deh. Kita hitung di bawah aja ya. Ini dulu X 2,14 T1 22,14 sini 49 2 ya ini 13,14 gimana, oke nggak kira-kira? Lanjut ya, mungkin tinggal lebih teliti ngitung aja sih ini. Tapi lanjutin lagi deh. 38 kurang 42,14 hasilnya 4 7,14 di 4,8 56 42,14 13,86 ini di 65 sama dengan 22,86. Nah, jadi hasilnya ini kan kita udah hitung, kita bisa masukin ke kolom ini. Pertama ada 14, 13, 14. Terus 4,14, 4,86, 13,86. Terus sama ada 22,86. Nah, ini sigmanya ataupun penjumlahan semuanya itu sama dengan 81. Oke ya, kira-kira ada yang mau ditanyain? Lanjut ya. Lanjut. Oke, nah buat yang berikutnya ini sama, itu dia tinggal dikali sama frekuensi. Jadi kan kita udah dapat hasil dari X dikurang X barnya. Jadi kita tinggal pakai aja. Frekuensinya itu ini ya frekuensinya 2. Ini kita tinggal hitung. 2 dikali 12, 8 dikali 13,14. Ini 18 dikali 4,14. 12 dikali 4,86. 7 dikali 13,86. Ini 3 dikali 22,8. Sebenarnya sering ya. Oke, mungkin biar kelihatan hasilnya bisa kita taruh sini aja ya. Itu di 22,4. Udah hasilnya 44,28, 105,12, 74,52,
58, 532, sama yang terakhir, belum ya, yang 7, 97, 02, sama yang 68, 58. Buat yang ini oke ya? Udah oke ya? Lanjut, oke. Nah, yang berikutnya ini yang X dikurang X bar, X dikurang X bar di pangkat 2. Jadi sama kayak yang sebelumnya, dia tuh berlanjut. Jadi kan kita udah dapat nilai ini, itu langsung kita pangkatin 2 aja gitu. Oke, kira-kira oke ya. Jadi kita pangkatin aja, berarti 22 dikali 22,14 pangkat 2 gitu. Jadi langsung kita tulis hasilnya aja ya. 22 pangkat 2214 pangkat 2 itu di 4. Hasilnya 490 tambah 17 13 sama 14 pangkat 2 172,65. Terus yang berikutnya 4,14 pangkat 2 hasilnya di 17,13. 4,86 pangkat 2 23,61 13,86 di 192,09. Terus yang 22,86 hasilnya di 522,57 gitu. Oke, mungkin kayaknya simpel ya, cuma tinggal dipangkatin aja kalau itu. Berikutnya sama kayak yang sebelumnya, berkelanjutan. Yang dimana itu kita frekuensi dikali sama X dikurang X bar di pangkat. Jadi kalau ini kita hasilin dulu yang ini, baru nanti dikali yang ini. Gitu. Jadi nanti 490 dikali dengan si frekuensinya itu ya. Ini si frekuensinya. Ini dikali ini. Untungnya banyak ya. Ini frekuensinya, kita tulis saja frekuensi X dikurang X bar tidak 8, 18, 12, 7, 3. Ini dikali sama yang si X kurang X bar enggak 490 17 1 2 65 terus 17,13 23,61 192,09 ini 68 58. Itu nanti tinggal kita tarik aja gitu ya. Terus ini tadi udah sempat langsung dimasukin ke sini aja ya, biar semua
apa tuh namanya, biar semua cik bisa kerjaan seperti itu. Apa? Koma 4, 1381, koma 308, 34, 283, 32, ini 1, 2, 4, 63, 1567,71. Itu sih. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak buat mengisi kolom-kolom ini dari yang ini untuk pengaliannya? Oke ya, lanjut ya. Lanjut tuh. Sul, bentar boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Maaf nih sebelumnya kan tadi akan masuknya agak telat. Coba pengen nanya di ini sih Sul, apa di nilai tengah per teks. Nah itu kan coba di bawah lagi, bentar, nggak tolong. Boleh. Yang di bawahnya, yang dibagi 2. Halo? Nah ini nih yang di nilai tengah yang 16 ditambah 24 itu Sul. Ini. Yang di bawahnya yang Oh, ini. bawahnya tadi. Ini ya. Nah itu mau nanya itu kan dibagi 2. Itu emang ketentuan dibagi 2 atau emang ada langkah-langkah yang lain Sul? Ini kan soalnya telat, sorry sebelumnya. Nggak apa-apa. Jadi buat ini kan kita tuh nilai pertama kita harus mengetahui dulu dari si soalnya ini, yaitu masuk ke sampel grup data ataupun bukan grup data. Jadi karena dia ini grup data, jadi untuk mencari nilai tengahnya itu kita dari kelas intervalnya itu dijumlahkan baru dibagi 2. Jadi untuk mencari nilai tengah kayak gitu sih. Jadi kita gunain intervalnya, kita cari nilai tengah dari si intervalnya ini. Gimana kira-kira? Oh, oke. Berarti kan nggak harus 2 kan? Berarti kan emang kita nyari nilai intervalnya kan ya? Iya, dari kan untuk mencari nilai tengahnya. Jadi untuk mencari nilai tengahnya itu kita ngebagi 2. Oke, terima kasih Sul. Oke. Gimana? Kira-kira yang lain ada lagi nggak? Oke ya, kita lanjut ya. Tadi kan ini sempat di kisi-kisi bahwa kita ngebuat apa namanya? Kita buat grafik histogram. Oke. Nah, jadi untuk menjadi grafik histogram dan nanti buat apa tuh menambahkan perintilan pencariannya yang modus sama itu kita ada namanya beda kelas. Nah, jadi untuk mencari beda kelas ini sendiri kita menggunakan data di kelas interval ini juga. Nah, jadi untuk mencarinya itu di kelas interval ini kita cari nilai minimal ataupun nilai maksnya. Jadi dengan cara dikurangi 0,5 dan ditambahi 0,5. Contohnya yang interval pertama ini 16 dikurang 0,5 hasilnya 12,5 dan 24 ditambah dengan 0,5 berarti jadi 24,5. Mungkin di sini ditambahin ya. Jadi 0,5 dikurang 0,5 ditambah 0,5. Itu ya. Kira-kira gitu sih. Karena ini bingung ya. Tulis ulang.
dikurang 0,5. Nah, yang kanan ditambah 0,5. Itu buat mencari di beda kelas. Nanti yang bakal digunain di grafik histogram, terus di modus sama di Unicode. Gitu. Tekan dulu ya. Gitu. Jadi kita mau gunain si nilai dari kelas intervalnya. Berarti kalau yang ini kita ngikutin jadi ini 3,35. Tinggal di 0,5 sama tambah 0,5 aja gitu sih. 3,5 ini 4. Ini bentar. Di 2,5 ya. Berikutnya 4 2,5 51,5. Berikutnya 51,5 60,5. Yang terakhir 61,5 dikurang 69,5. Oh iya, tambahan lagi buat sigma ataupun jumlah seluruh nilainya. Nih, kita harus jumlahin kayak ini sigma dari ya, kita tambah-tambahin nanti untuk mencari sigmanya itu ini ya, sigma itu ditambahin ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu. Itu hasilnya kalau ditambahin ada yang bisa bantu gitu. 11, 74, 5832, 970. Hasilnya di 447,4. Ini tadi udah sempat hitung di 1418. Ini sama kayak tadi, buat semua itu ditambahin semuanya, dia hasilnya di 5.865,5. Jadi kan karena dia semua hasil ini udah dari ini udah terpenuhi, kita bisa lanjut menjawab soalnya lebih gampang. Gitu. Kita ulang ya. Ditanya. Dengan terus rata-rata deviasi modus median terus standar deviasi sama yang terakhir grafik histogram ya. Nah, kita bisa ke yang pertama ya. Jadi buat rumusnya sendiri nih kita harus bisa bedain. Pertama kan kita udah analisis dulu pertama tadi bahwa soal yang kita miliki itu dia data. Nah, jadi buat grup data sendiri untuk menghitung mean itu
kita bisa gunain rumusnya, bentar ya. Nah, buat menghitung ini tuh rumusnya di sigma fx dibagi sama ini. Jadi sigma fx sendiri tadi ini kan kita udah sempat hitung kan. Nah, jadi kita tinggal masukin aja. Fx itu kan ini nih, nilai tengah frekuensi. Nih, nilai tengah frekuensi. Nah, untuk sigmanya itu kan ini. Jadi kita tinggal masukin aja nih. 21.107 dibagi sama frekuensinya. N itu banyaknya tempat. Oke, langsung aja ya kita jadi nilainya itu 2.107 dibagi sama 5. Hasilnya di 42,15. Itu untuk menghitung nilainya. Gimana? Menghitung nilainya oke ya? Lanjut ya. Lanjut, kita cari rata-rata deviasi. Nah, sama rata-rata deviasi juga menggunakan rumus yang udah tertera. Jadi buat menghitung rumus rata-rata deviasi itu ini sigma ya, sigma x min x bar dibagi sama delta. Buat nilai ini kita kan tadi udah hitung nih. Jadi dia ada di ini 47,86 dibagi sama 50. 427,86 dibagi sama 50. Hasilnya ada di bentar, kita itu hasilnya di 8,9. Berikutnya yang C. Yang C itu ditanya nilai modus. Nah, modus sendiri ini, oh ya, buat kita tahu rumusnya itu kan tadi kita harus tahu tuh analisis skalanya. Sini kita harus bisa ngebedain juga. Kalau untuk modus ini rumusnya ada di PPT di halaman 31. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga ya. Nah, jadi di situ ada buat rumus modus nih. Ini ya, modus. Dia itu rumusnya gini. Satu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya. Di sini jelasin juga. Kita lihat di sini ya, yang B. B-nya sendiri itu batas bawah interval kelas dengan frekuensi terbanyak. Nah, jadi batas bawah interval dengan kelas frekuensi terbanyak. Jadi kalau kita lihat di sini, kan batas interval dengan frekuensi, batas bawah interval dengan frekuensi terbanyak. Jadi kan kita ketahui nih bahwa frekuensi terbanyak ini 18. Nah, batas bawah intervalnya itu berarti ada di nih, tadi di 33,5. Jadi kita bisa masukin di sini nilai B-nya itu 33,5. Nah, kalau yang P ini itu panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kalau kita dapat ketahui di sini nih, dari 16 ke 24 itu ada berapa? Kita hitung misalnya 16 ke 24 itu ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Nah, berarti panjang kelasnya itu ada 9. Nah, untuk B1 ini frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, jadi untuk B1 ini kan dia frekuensi terbanyak dikurangin frekuensi kelas sebelumnya. Nah, jadi itu kan jadi 18 dikurang 8. Kita tulis aja ya. 18 dikurang 8. Sama halnya yang sama halnya yang bawah juga. Jadi ini 18 dikurang 8. Nah, kalau B2 ini frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi interval kelas sesudahnya. Bedanya B1 itu sebelumnya, kalau B2 itu sesudahnya gitu. Nah, ini jadi ini B1, ini B2. Jadi ini kita tinggal hitung aja. Berarti 33 kembali Pak. Ini 9 10 ya. Itu kita dapat hasilnya 33,5 ditambah 1,4, hasilnya di 34,9. Nah, itu buat nyari nilai modus. Gimana? Kira-kira buat modus ini ada yang mau ditanyain, Kak? Lek, izin nanya, Lek. Yang itu kan modus itu B plus B itu. Nah, Ya. itu kan kenapa yang dipilih itu 33,5 tadi, Lek? Nah, itu. Oh iya, coba, Lek. Boleh gue jelasin ya? Yang B ya, diulang lagi. Jadi, Iya, Lek, ya, Lek. buat B sendiri itu kan batas bawah interval kelas dengan frekuensi terbanyak. Nah, jadi bentar. Kan dia batas bawah interval kelas dengan frekuensi terbanyak. Jadi yang kita ketahui nih, di frekuensi ini, dia kan kelas terbanyak tuh ada di 18. Ya kan? Nah, di kelas intervalnya itu kelas bawahnya tuh ini nih, yang tadi kita udah cari ini. Di sini. Iya, iya, iya. Nah, jadi batas bawah ataupun nilai minimal ataupun nilai maksimalnya. Gimana kira-kira? Aman-aman, Lek. Ngerti, Lek. Aman ya? Thank you. Aman-aman, Lek. Thank you, Lek. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Oke ya. Oke, selanjutnya kita cari di median. Sini, bisa. Median. Nah, buat median sendiri ini, oke, kita tinggal masukin aja ke ya. Median itu rumusnya di, nah, nanti ini bakal dijelaskan. 2 dibagi. Nah, jadi kalau di PPT ini kan udah ada keterangannya juga. Nah, di ini bakal jelasin bahwa kalau X11 itu batas bawah kelas median. Itu sama kayak tadi lah ya kan, batas bawah kelas median. Terus kalau buat P-nya itu panjang kelas, yang udah sempat kita bahas juga, panjang kelas itu sama dengan 16 ke 24 itu ada berapa tadi. Berikutnya, ini N kan jumlah frekuensinya. Ini jumlah frekuensi N. Berikutnya ini FK11, frekuensi kumulatif interval kelas di bawah kelas median. Jadi ini itu kan diketahui kumulatif, berarti penjumlahan interval di bawah kelas median.
Jadi kan kelas mediannya ini. Jadi di bawahnya itu ada 2 dan 8. Jadi kita jumlahin 2 dan 8 itu sama dengan gitu. Buat F1-nya itu frekuensi kelas median. Itu tuh frekuensi kelas median itu kan tadi ada di 8. Itu mungkin langsung kita hitung aja ya biar nggak bingung juga. Ini di 3, 3, 4, 5. Panjang kelasnya ada 9. Ini dibagi 2. Ini tadi 8 ditambah 2 sama dengan 10 dibagi dengan 18. Ya, hasilnya menjadi, kita hitung dulu ya. 50, 25, 15 bagi 18. 15 bagi 18. 0,8 juga. 9. Ini 7,5 ya. Nah, jadi hasilnya dibagi 35. 33,5 ditambah 7. Maksudnya gitu. Untuk mencari nilai median. Gimana? Kira-kira buat nilai median ada yang ditanyain nggak? Lanjut ya. Lanjut. Median udah, sama berikutnya ada di standar deviasi. Standar deviasi. Sama standar deviasi juga udah ada rumusnya, ya kan? Bentar. Tadi lupa dicatat. Nah, buat standar deviasi, dia itu rumusnya ini, S sama dengan S kuadrat. Nah, si S kuadrat sendiri itu, dia itu sigma F dari X itu N-1. Nah, jadi ini kan tadi kita udah dapet nilainya ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah, jadi nilainya itu di ini ya. Nilainya itu ini. Jadi kita tinggal masukin aja. Terus dibagi 2. Dibagi N-1. Jadi kan 60 di 61. 5865. 64 dibagi 9 hasilnya bukan masih 865. Hasilkan dia sudah 119. Karena masih ada pangkatnya, ini kita bagian apa hasilnya itu kita hitung lagi dulu. 1947. Ya, hasilnya 10. Gimana buat standar deviasi? Kira-kira ada yang mau ditanyain? Lanjut ya ke program.
Nah, kalau buat histogram sendiri itu nah, kalau buat histogram itu dia kita pakai bisa pakai yang beda kelas ini. Nah, beda kelas itu jadi frekuensi terhadap beda kelas. Jadi aja. Ini kan frekuensi ini beda kelas. Frekuensinya itu ada di dua delapan ya gitu. Jadi banyak ya. Nanti kan di sini kita tulis tadi nih. Pokoknya dulu berapa ya nih? Ya kita buatlah ini 5 15 bisa punya banyak nggak? Yang penting dia jadi bakal berapa program. Nah, buat yang di sininya, yang di bawahnya itu kita tulis di sini ada 15,5, di sini 15,5, 33,5, 0,5, 2,5, 51,5, sama 61,5. Jadi tinggal disesuaikan aja. Yang 15,5 itu frekuensinya ada di 2. Jadi kita bisa buat begini. Misalnya ada di 2 titiknya, yang ini ada di 8. Nah, di 33 ini ada di 18, berarti dia ada di atas. Yang 42 ada di 12 ya. Yang 55, 51 ada di 7. 7 di sini. Nah, yang 61 itu ada di, berarti dia ada di atas. Gitu. Terus, gitu buat grafik histogram. Gimana kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Aman-aman nih. aman ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan dibahas sama dia. Oke, lanjut ya. Kita udah bahas media, segala macamnya. Kita lanjut. Kalau di kisi-kisi ada itu ya, ada 4 yang harus kita ada kayak yang apa tuh? Variasi, standar deviasi, mean, median, dan kawan-kawannya. Nah, selanjutnya itu kita bakal bahas ada permutasi sama kombinasi. Nah, bedanya permutasi sama kombinasi apa sih? Oke, kita langsung aja ya. Nah, kalau permutasi itu
Dia merupakan kombinasi acak yang memiliki syarat. Kalau kombinasi itu dia nggak memiliki syarat, jadi bebas sebenarnya. Contohnya gimana sih? Mungkin kita langsung aja ke soalnya. Kalau contoh permutasi misal gini, terus saja ya. Jadi ada misalnya gini. Yang memiliki tiga posapam, mana dalam satu shift kerjaan hanya ada 3 orang yang menjaga. Jadi berapa banyak urutan satpam yang menjaga. Oke. Nah, jadi kan di sini kayak susunan dari tempat pos satpamnya, ya kan? Nah, dari pos satpamnya ini nih, kita mau nentuin loh, ini ada di 3 tempat, tapi kita mau nentuin orang-orangnya ini bisa berapa banyak caranya. Tapi kalau udah pakai satu orang ini, dia tuh nggak bisa dipakai lagi kan karena orang ya. Tuh makanya itu namanya permutasi. Jadi setelah kita pakai satu angka atau satu variabel itu kita nggak bisa coba lagi, nggak bisa pakai lagi. Sedangkan kalau kombinasi itu bisa kita pakai lagi berulang-ulang. Gitu. Nah jadi cara kerjanya tinggal pakai 5 kombinasi. Nah, dalam 5 kombinasi 3 itu berarti kan 5 faktorial 5 faktorial bagi 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial itu gitu ya. Jadi tinggal langsung aja kita hitung aja, berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi tinggal hitung aja ya kan. Mutasi itu nggak usah permutasi. Nah ya, ini 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Jadi kan 2 faktorial. Nah, jadi langsung aja 5 faktorial berarti kan menikahi input dari 3 kali faktorial. 3 bagi faktorial. Ini kita tinggal coret aja. Berarti banyaknya cara adalah 5 dikali 4 dikali 3 atau 60 cara. Ini untuk permutasi. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut ya. Masih aman kan semuanya? Aman-aman, lanjut kok. Oke. Nah ini permutasi itu ini permutasi biasa. Nah terus ada lagi yang khusus buat lingkaran, yaitu adalah permutasi siklis. Nah itu contohnya tuh misal ada 8 orang
main game, misal mainin game rebutan kursi. Nah, berapa banyak cara mereka menduduki kursi yang telah disusun. Ini melingkar ya. Jadi caranya itu dia punya rumus permutasi siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi tinggal kita masukin aja 8 kurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Atau bisa kita lihat 7 kali 6 kali 5 4 3 kali 2 1. Nah, bisa kita hitung berarti ada 7 6 dan 10 6 7 6 2 2 kali 2 8 2 4 kali 6 berarti ya kali 5 dan 5.000 5.040 cara. Nah, ini tuh dia kan meningkat ya, tapi nggak ada syarat khususnya sih. Cuma contohnya ada yang gini, contohnya semisal ini kan udah A, B, C, D, E. Jadi dia berarti mempunyai kombinasi yang lain-lainnya. Ping A di sini, C di sini, dan seterusnya itu ada 5.000 cara interpretasi siklis. Nah, ada satu lagi, misal kalau contoh soalnya soal ada sebuah pemilihan sebuah rapat sebuah rapat OSIS yang dihadiri 5 orang. Terus ada syaratnya, tetapi ketua dan wakil ketua OSIS harus duduk bersebelahan. Terus pertanyaannya, berapa banyak cara menempati tempat duduknya? Nah, tadi kan ada keyword ya, di mana ketua dan wakil ketua OSIS itu harus bersamaan. Jadi kita jadiin satu. Jadi apa namanya? Jadi barengan gitu loh. Jadi satu paket lah, paket. Jadi dari tadinya 5 orang, jadi hanya 4 orang aja. Jadi ada 4 orang. N sama dengan 4. Berarti permutasi siklis sama dengan 4 dikurang 1 faktorial atau 3 kali 2 kali 1 atau 6 cara. Nah, ini belum selesai. Karena kan dalam tempat duduk kita bisa tuh antara ketua di sini, ini wakil atau wakil dan ketua. Dia tuh memiliki 2 cara kan. Habis itu dari 6 cara ini kali 2 cara.
Jadinya dia tuh ada 12 cara untuk menduduki part yang lingkaran ini. Mungkin buat mutasi siklus ada yang mau ditanyain? Oh, izin nanya kok. Boleh. Itu N-nya 4, bukan N-nya 5 ya? Yang nomor Kenapa 3 ini. Iya, nomor 3. Nah, kenapa tadi itu 4? Karena kan logikanya gini. Kan kita punya duduk di tempat meja bundar lah ya. Nah, terus di soal ini ketua sama wakil ketua OSIS tuh dia harus barengan duduknya. Jadi misal di sini ada anggota, anggota. Nah, wakil ketua sama ketua OSIS tuh harus barengan gini misal. Dan itu harus barengan. Jadi, kalau kita ubah tempat duduknya, dia tuh bakal ikutan geser. Jadi ini tuh dia jadi satu kesatuan loh, si ketua sama wakilnya. Jadi dia kalau mau pindah ya harus berduaan, nggak bisa satu-satu. Gitu. Gini, dia nggak bakal bisa misal ketua di sini, wakil ketua di sini. Makanya kita jadiin satu kesatuan. Makanya itu N-nya itu 4, bukan 1, bukan 5. Gitu. Oke, thank you Tuko. Jawab ya. Lanjut ya, ini untuk permutasi. Paling cuma ini doang sih yang keluar ya. Apa kayak simple sih permutasi. Terus buat kombinasi. Kombinasi itu dia ya gini, dia tuh kayak kagak ada batasannya lah. Jadi misal contohnya nomor 4 ya berarti. Seorang dosen ingin meminta bantuan pada 5 mahasiswanya di mata dia. Jumlah mahasiswanya ada mahasiswa ada 20 orang. 5 ya. 20 orang. Nah, ada berapa cara yang digunakan untuk memilih kelima mahasiswa tersebut? Nah, berapa cara yang dapat digunakan untuk memilih 5 mahasiswa tersebut. Nah, gimana? Jadi ada seorang dosen yang ingin minta bantuan sama 5 mahasiswanya di mata kuliah. Nah, tapi jumlah mahasiswanya 20 orang nih. Nah, gimana sih cara kita nentuinnya? Nah, jadi kan karena dia nggak ada keterikatan ya, jadi kita bebas mau gunainnya. Siapa aja itu boleh. Ini caranya pakai rumus saja kombinasi kan ya 20,5 sama dengan maksudnya kan n aksen n faktorial dalam huruf n bilang n faktorial dikali n faktorial. N itu adalah 20 faktorial bagi 20 dikurang 5 faktorial dikali r itu 5 ya, 5 faktorial. Mau dengan ini tinggal kita belajar yaitu jadi 15 faktorial itu 5. Dengan 20 kita bisa ubah jadi 19, 17, 16 kali 15 faktorial dibagi 15 faktorial kali 5 faktorial. Nah, itu cara. Nah, habis itu jadi hasilnya kan 20 kali 19 kayak 18, 17, 15 dibagi
5 kali 4 kali 3 kali 2 1. Nah, ini kita tinggal coret ya. Coret sini 3. Ini jadi 9, ini jadi 8. Berarti 19 kali 9 dikali 17 kali 8. Tinggal hitung di kalkulator. 19 kali 9 dikali 17 dikali 8. Ada 2.000, 3.000. Berarti 23.000 256. Itu cara. Nah, ini caranya ya. Banyak kali 4. Kali 6 ya, salah ya. 15.504 hasilnya. Iya, ya. Salah tadi harusnya 6. Jadi hasilnya itu adalah 15.504 cara. Ini ya. Buat kombinasi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain buat permutasi dan kombinasi. Oke, lanjut ya. Nah, terus paling kita lanjut ke yang terakhir, itu ada materi pembahasan. Nah, itu adalah variabel acak dan kawan-kawan. Soalnya. Oke. Jadi kita ambil bahas dari tes tahun lalu ya. Ya, di sini kita ada nomor 3 ya. Kita langsung bahas nomor 3. Seorang manajer departemen produksi sedang memprediksi biaya perawatan mesin sesuai dengan model tersebut. Nah, dengan X dengan jumlah mesin yang digunakan, jika kedapatan probabilitas perawatan mesin dia maka bukan harapan biaya perawatan mesin yang terjadi di departemen tersebut. Nah, pertama gimana sih? Ini kan kita tahu lah ya, kalau untuk berarti metodenya itu adalah kan probabilitas semuanya itu adalah 1. Kalau ini juga harusnya dapat 42 bukan 10 ya, 10/10. Nah, jadi ini sebuah fungsi ya, f fx jika f-nya 0 maka hasilnya itu 10. Jadi kita mau tahu f1-nya ini berapa? F totalnya f, atau kalau bisa dalam statistika p x sama dengan
F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 ditambah F4. Karena kita mau tahu nih bahwa semuanya kita mau kan harapan biaya perawatan mesin yang terjadi. Nah, sedangkan yang ada di pabrik ini dia tuh yang terjadi tuh ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah itu yang kita mau cari. Makanya kita harus menjumlahkan semua probabilitas yang ada. Gitu. Jadi kan kalau F0 berarti dia itu adalah hasilnya adalah 1/10. Terus ditambah S1-nya 1/10. F2-nya 2/10 tambah 2/10 tambah 4/10. Terus jika perawatan mesin digamakan, nah karena kan dengan X nilai mesin yang digunakan. Nah nanti kalau kita lihat berarti yang digunakan kan yang bisa digunakan. Kalau ini berarti dia tuh nggak digunakan, kita nggak masukin. Nah, karena dia kan nggak digunakan. Kita hanya menghitung yang digunakan. Yang menghitung digunakan itu adalah 1, 2, 3. Jadi dia tuh nyari P probabilitas X lebih besar daripada 1. Gitu. Nah ini hasilnya ya. Kita tinggal jumlahin, dia tuh berarti hasilnya kan adalah 9/10. Kita bisa jadi ini 9 dibagi 10, 0,9. 0,9. Ini probabilitasnya. Nah, gimana sih? Sekarang kita mau dalam modul biayanya. Biayanya berapa? Kita punya kesamaan biayanya. Modelnya itu adalah GX sama dengan 100.000 ditambah 600 dikali X. Nah, X ini kita udah tahu nih. Itu adalah 0,9. Jadi kita tidak masukin ke fungsi tersebut. Jadi teman-teman G 0,9 dengan 100 ditambah 600 dikali 0,9. Ini kita tinggalin kawinnya. Dikali 600 keluarga. 100 tambah 940. Biasanya 640 kali. Oh, ada yang salah dikit. Bagian probabilitasnya. Ini. Nah, oke, jadi jumlah produk dan berapa probabilitas. Jadi jumlah produknya adalah 1. Berarti kita harus ini kita kalikan. Kenapa kita kalikan? Dan itu kemungkinan probabilitasnya. Misal produknya gagal 0. Jadi itu perbandingannya tuh kemungkinannya cuma 1/10. Sedangkan kalau produknya jumlahnya 1, apa maksudnya kayak dia berhasilnya 1 itu hanya 1/10. Yang berhasil 2 itu 2/10. Jadi kita harus kali-kalikan dengan X-nya. Jadi kan tadi berarti 1/10 tuh dikali 2 terus kaliin ini 3, ini kita kaliin 4. Jadi hasilnya kan 1/10 tambah 4/10 tambah 6/10 tambah 8/10 atau 22 26 27 ya. 27/10 atau 2,7. Nah, baru dari modul ini kita masukin
ke rumusnya. Kayak tadi. Dx sama dengan 100 ditambah 600 dikali X. Jadi 100.000 ditambah 600 dikali 2,7. 600 dikali 2,7. Nah, 1,62. Jadi ini kan, jadi totalnya adalah 1,720.000 rupiah. Ini hasilnya. Maaf atas kesalahan yang tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu buat nomor 3. Gimana teman-teman? Lanjut kok. Ya lanjut ya. Ini nomor 4 terakhir. Diketahui peluang atau probabilitas mesin yang sudah tua masih dapat menggunakan berhasil untuk dijual adalah sebesar 0,8. Berarti probabilitasnya tuh yang bisa kita probabilitas suksesnya adalah 0,4. Berarti gagalnya itu adalah 1 dikurang suksesnya 0,4 atau 0,6 ya. Nah, terus jika terdapat 15 mesin nih, 0,4, terdapat 15 mesin yang sudah tua digunakan untuk sebuah pabrik. Tentukan peluang dalam kasus ADC-nya ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, yaitu M-nya itu ada jadi dia memiliki 15 mesin, N sama dengan 15. Nah, kita pakai ini namanya distribusi binomial atau binomial probabilitas binomial, yang dimana dia memiliki rumus ini, yaitu adalah X sama dengan NX dikali P pangkat X U N dikurang X. Dimana maksud dari ini tuh kombinasi N dikali X. Nah, jadi kan kita udah dapet variabel N-nya, X-nya, N, P, Q-nya ya. X-nya belum. Nah, X-nya ini dapat dari mana? Dari contoh soalnya. Nah, setidaknya ada 10 atau lebih mesinnya sudah tua berhasil menghasilkan produk gitu. Atau yang B terdapat 3 sampai 8. Nah, jadi gimana cara ngejarnya? Yang A. Berarti kan dia maunya setidaknya ada 10 atau lebih mesin tua, 10 atau lebih tua yang berhasil. Atau kita bisa lihat probabilitas X lebih besar sama dengan 10. Jadi itu dia ada apa aja? Ada P10 ditambah P11 ditambah P12 ditambah sampai dia P15. Gitu. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Gimana itu adalah P10 sama dengan kombinasi dari 15 dari 10. 15 10 dikali P-nya berarti 0,4 pangkatin pangkatin 10 dikali 0,6 pangkatin karena kan 15 dikurang 5. Ini berapa nanti kita hitung. Terus P11-nya juga berapa? P11-nya sama tadi rumusnya C15 11 dikali 0,4 pangkatin 11 dikali 0,6 pangkatin 4. P12-nya C15 12
dikali 0,4 kali pangkat 12 dikali 0,6 pangkat 3 gini, begitu seterusnya. Nanti kita bisa dapetin hasilnya, P-nya berapa. Mungkin bisa kita hitung dulu ya pakai kalkulator. Pasti nanti ujiannya boleh pakai kalkulator kan? Boleh on. Boleh. Nah, nanti kita bisa hitung sendiri aja. Ini kan ya 15 tuh berarti kan 15 faktorial dibagi 10 faktorial, 5 faktorial dikali 10 faktorial. Dan kita hitung. Kita bisa pakai kalkulator ya. Nah, di sini kan di kalkulator ada kombinasi ya, kalau bisa dilihat di atas lah, pojok kiri atas itu. Jadi kita pakainya kombinasi 15 kombinasi 15 10 dikali 0,4 10 dikali 0,6 pangkat 5. Hasilnya 0,024. Nah, ini kita cari lagi. Juta. Oh iya. Sama. 0,4 pangkat 11 dikali 0,6 pangkat 4 itu 0,0074. Oke, terus lanjut lagi ke ini 2 daripada 0,0016. Terus yang P13, P14, P15. Turutnya hitung lagi 13. Masih panjang 0,0002. 11 2,4 kali 10 pangkat 5 0. Koma 0,73 0,1,07 pangkat 10 min 6. Nah, ini nanti kita tinggal jumlahin aja. Hasilnya berapa sih? Nah, ini lumayan kecil ya, jadi kita jumlahin yang gede-gedenya aja deh. Ini aja. Jadi itu dia bakal mendapatkan hasil 0,024 ditambah 0,074 ditambah 0,0. Yes, maka hasilnya sekitar 0, jadi X lebih besar dari 10, hasilnya adalah 0,034 dan seterusnya. Ini untuk probabilitasnya ya. Probabilitas setidaknya 10 atau lebih mesin yang sudah tua berhasil menghasilkan produk. Ini probabilitasnya. Nah, kenapa sih dia makin banyak mesinnya makin menurun probabilitasnya? Karena kan dalam 15 mesin tua nih, kita bayangin aja 15 mesin tua. Kita mau semuanya berhasil nih. Kemungkinannya berapa sih?
Itu kan agak susah ya karena mesinnya tua. Kalau mesinnya masih bagus, pasti chance chance dia berhasil tuh lebih besar. Dan sebenarnya sih kita juga tahu masih produk yang berhasil dijual cuma 0,4. Jadi dia tuh kecil lah probabilitasnya. Jadi dalam satu mesin ini dia punya peluang persen gagal gitu. Maka lebih kecil daripada 50%. Nah, nomor D-nya sama, terdapat 3 sampai 8 mesin. Jadi dia tuh P ya lebih besar X daripada 8. Nah, dia mau 3 sampai 8 atau P3 ditambah P4 ditambah P5 tambah P6 tambah P7 tambah P8. Nah gini, sama caranya ya kita pakai rumus yang tadi. P-nya berapa? P4, P5, P6, P7, P8. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain sambil ngitung. Nah, paham nggak buat distribusi binomial nih? Lanjut Cok, lanjut dulu nanti. Lanjut ya. Jadi kita tinggal hitung aja sih ini. 15 ini 3 ini 0,312 0,06 ini 11 ini 4 0,126 terus 5 ya 15 10 10 5 5 0,186 6 9 0,2 7 7 0,177 minus 8 7 0,11 langsung aja kita jumlahin aja. Oke, hasilnya itu sekitar 0,06 tahun 0,177 0,11 0,859 tuh probabilitas ini ya X selanjutnya itu adalah ada 5 mesin yang sudah tua berhasil menghasilkan produk. Berarti untuk 5 mesin itu yang ini langsung tembak aja karena kita dia itu nyarinya cuma P sama dengan berapa Oke. Mungkin ada yang mau tanyain buat distribusi binomial? Gimana dong? Boleh bang. Kalau itu yang kayaknya tadi gue ketinggalan yang cara ngitung misalnya yang P11 itu kan C apa bacanya 15 11 ini. Oh iya. Maksud gue itu 15. ngitungnya gimana? Ya nama bang? Ya itu ngitungnya gimana gitu kayak itu 0,4 pangkat 11 kali 0,6 pangkat 4. Nah itu yang kirinya yang C itu ngalinya gimana tadi?
Oke, jadi buat dapat dari mananya aja ya. Kan dia tuh rumusnya ini. Ya kan? Nah, berarti dia tuh kombinasi dari berapa banyak mesinnya. Yaitu dari 15. Dan juga X-nya itu apa? Itu berapa mesin yang kita pakai. Kan dari kalau yang P10 ya. Nah, terus PX ini adalah peluang berhasilnya. Peluang berhasilnya itu adalah 0, nah, dipangkatin berapa mesin yang mau kita menghasilkan produk dan berhasil gitu. Berarti adalah yang kalau yang itu kalau yang 10 berarti kita maunya ada 10 mesin. Nah, 10 mesinnya. Terus jika probabilitas gagalnya. Berarti kan kalau suksesnya 0,4, gagalnya itu adalah 0,6. Jadi kita cari 0,6 lagi. Kita mau di atasnya itu adalah berapa sih? Berarti kan kita mau 10 yang sukses. Berarti sisanya gagal. Berarti itu adalah sisanya berapa? 5 di sini. Gitu. Berlaku juga seterusnya. Kalau mau ada 11 mesin yang berhasil, berarti kan 11 berhasil, 0,4 nih yang 11 berhasil, yang gagalnya itu adalah 4. Gitu, Bang. Ya maksud gua itu kan misal yang taruhlah yang P10 ya, itu kan hasilnya 0,024 tuh. Ya, Maksud gua ngitungnya apa kayak perhitungan itu kan hasil dari 0,4 pangkat 10 dikali 0,6 pangkat 5 gitu kan. Mas, ya. nah itu kita ngalihin 2 itu apa yang C15 10 itu dihitung juga gitu maksud gua. Ada nilainya. Itu ada nilainya. Ada. Ini kan kombinasi yang tadi kita sebelumnya kita pelajarin. Yang ini nih. Nah, nanti kita hitung dulu nih kayak gini nih. Kombinasi. Jadi itu kalau kita hitung ya, misal kita ambil C15. Ini kan C15 10 0,4 10 0,6 5 ya. Nah, kombinasinya ini dulu kita kerjain. Gimana? 15 faktorial dibagi 15 dikurang 10 faktorial dikali 10 faktorial. Berapa kita menggunakan 15 faktorial kali 5 faktorial 10 faktorial. Nah, ini dihitung pakai kalkulator. Baru kita kaliin hasil dari isi ini 0,4 pangkat 10. Terus baru dikaliin lagi sama yang hasil 0,6 pangkat 5. Gitu, Bang. Oh, oke, paham. Makasih. Oke. Jadi ada lagi mau ditanyain? Gimana, guys? Udah paham semua? Paham kok. Paham ya? Oke, mungkin itu aja sih yang bisa dibahas ya pada malam hari ini. Mungkin kalau ada salah kata dari kami mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga lancar ujiannya. Malam kok. Terima kasih. Berarti Dion, hati-hati di mana nih. Ya. Cari Walid. Cari Walid.